Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله hadirin hadirat peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar Radio Republik Indonesia, para pendengar Radio Baitur Rahman, para pendengar Radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib di Masjid Raya yang kita cintai ini. Marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan salat maghrib secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman atau di masjid-masjid yang lain, juga di menasah-menasah pada setiap kampung. Mudah-mudahan ibadah kita berupa salat maghrib secara berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat ganda 25 atau 27 kali lipat dibandingkan dengan salat yang kita laksanakan sendiri-sendiri. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam di kalangan Quraisy, di kalangan Yahudi yang ada di Madinah. Mereka semua enggan, mereka semua tidak setuju munculnya agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah dengan bantuan para sahabatnya, agama ini muncul dan telah sampai ke tanah Aceh, sehingga orang Aceh semuanya menganut agama Islam. Kalau ada berita sekarang bahawa ada beberapa orang di kalangan orang Aceh yang tidak menganut agama Islam, kesalahannya adalah di pihak kita. Kenapa kita tidak ajarkan saudara-saudara kita? Kenapa kita tidak ajarkan anak-anak kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berita itu tidak benar dan orang Aceh tetaplah dalam agama Islam, dan apabila disebut Aceh berarti dia Muslim, orang Aceh Muslim. Kalau kita memperkenalkan diri di luar, nama anda siapa? Ahmad misalnya. Berasal dari mana? Dari Aceh. Kalau ada yang bertanya, apakah anda orang Islam atau bukan? Kita mungkin tidak senang atau marah. Kita mengatakan, kalau sudah disebut Aceh, berarti dia adalah orang Islam. Citra ini perlu kita jaga terus
sampai ke anak cucu kita. Kalau dia nanti memperkenalkan dirinya, saya orang Aceh, berarti saya orang Muslim, orang Islam. Ini perlu saya kira kita jaga bersama. Dan kalau terjadi ada orang Aceh yang tidak lagi memeluk agama Islam, itu salahnya, salah kita semua. Karena kita tidak menjaga mereka, kita tidak mengajarkan mereka apa itu agama Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya kira para khatib semuanya menyebut tentang gempa yang ada di PD Jaya dan Biren. Semuanya meminta kita untuk menaruh perhatian kepada saudara-saudara kita yang mendapat musibah berupa kekurangan tempat untuk mereka berlindung. Sehingga kalau kita pergi ke daerah PD Jaya dan Biren, kita akan melihat mereka itu tidur di luar rumahnya karena masih takut kalau terjadi gempa, rumah yang belum runtuh akan runtuh dan mereka akan menjadi korban. Sehingga bantuan yang sangat diperlukan adalah termasuk air mineral, termasuk beras, termasuk selimut, dan itu sudah diantar oleh teman-teman, oleh saudara-saudara kita di Banda Aceh atau di Medan atau dari luar negeri. Mudah-mudahan musibah yang terjadi ini jangan berulang lagi. Jangan Aceh hanya terkenal dengan musibah sehingga presiden datang ke Aceh 2 kali gara-gara musibah itu. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindung dari berbagai musibah, dan kalaupun terjadi musibah kita sudah siap menerimanya. Artinya kita sudah beramal dengan amal yang baik, kita mendapat musibah dan kita menjadi husnul khatimah. Itulah doa kita di rumah Allah ini. Semoga kita semua dan saudara-saudara kita yang mendapat musibah mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang tidak mendapat musibah, kita dicoba dengan kekayaan, dengan kesehatan. Maka kesehatan yang ada pada kita yang prima ini, marilah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat azan berkumandang, kita melihat ada tempat-tempat ibadah yang dekat dengan kita. Marilah kita datang ke tempat tersebut untuk kita melakukan salat secara berjamaah. Inilah tanda kita siap menerima musibah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita beriktikaf di Masjid Raya Baitur Rahman atau masjid-masjid yang lain, atau sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, alangkah baiknya kita membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 128 dari surat At-Taubah. Ketahuilah, jumlah ayat dari surat At-Taubah ini berjumlah 129 ayat. Berarti di sini 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ayat 128 dan 129 dari surat At-Taubah. Surat At-Taubah menceritakan kepada kita tentang bara'ah. Allah berlepas diri dan Rasul berlepas diri dari orang-orang musyrik. Artinya Allah tidak menghirau lagi mereka. Dinyatakan dalam surat At-Taubah ini. Dan surat At-Taubah menceritakan tentang perang Tabuk. Perang yang terakhir di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanda tidak lama lagi setelah turun surat At-Taubah ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dari ayat pertama sampai dengan ayat 129 menceritakan bagaimana Allah berlepas diri, Rasul berlepas diri dengan orang-orang musyrikin, sehingga berbagai perjanjian yang terjadi antara mereka, antara orang Islam dengan orang musyrik, tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena orang musyrik mengingkari janjinya. Seperti perjanjian Hudaybiyah, batal karena orang musyrik mengingkari perjanjian tersebut. Dalam ayat ini Allah membongkar, memberitahukan kepada kita sifat-sifat orang munafik. Kenapa sifat orang munafik diceritakan? Karena Islam sudah kuat setelah ditaklukkan Mekah. Semua orang menganut agama Islam. Kabilah-kabilah Arab menganut agama Islam. Tapi ketahuilah, masih ada di antara mereka yang berpura-pura menganut agama Islam. Yang menganut agama Islam kena takut dari masyarakat Islam yang ada di sekelilingnya. Maka sifat-sifat mereka dibongkar, diberitahukan kepada kita semua. Bagaimana sifat mereka? Di antaranya mereka suka mencari-cari alasan untuk tidak berjuang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sifat itu kita lihat sekarang, banyak juga orang yang hampir sama. Di saat azan berkumandang, ada orang yang berpura-pura sibuk. Dia sibuk, dia banyak urusan, dia macam-macam, sehingga dia tidak sempat melakukan salat di masjid atau menasah yang dekat dengannya. Mencari-cari alasan saja. Kedua, orang munafik itu kalau salah, mereka pura-pura bertaubat agar mereka diterima kembali dalam masyarakat Islam. Berapa banyak orang-orang yang melakukan kesalahan di saat dia mendapat kewenangan, kekuasaan, tapi kadang-kadang di akhir hayatnya berpura-pura untuk melaksanakan
ajaran agama dengan baik. Mudah-mudahan berpura-pura itu hilang. Akhirnya dia akan melaksanakan ajaran agama dengan sebenar-benarnya. Itu yang kita inginkan. Makin banyak jamaah di masjid, makin banyak orang mengeluarkan zakat, kita gembira. Bukan gembira kita karena kita sendiri yang masuk surga, tidak. Kita ingin semua kita menjadi penghuni surga. Kalau dia sudah salah dulu bertingkah, marilah dia taubat untuk kembali kepada jalan yang lurus. Jadi orang munafik kadang-kadang berpura-pura di zaman Rasulullah SAW agar mereka diterima menjadi anggota masyarakat atau sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dalam ayat ini juga diceritakan bagaimana susahnya kaum muslimin yang malas untuk ikut berperang bersama baginda Rasulullah SAW. Di antaranya Abu Lubabah. Di ayat 102 sudah kita baca, sudah kita jelaskan bahwa dia tidak ikut berperang. Kemudian di saat Rasulullah pulang dari Tabuk, dia menyesal, dia mengikat dirinya di tiang masjid sehingga Rasulullah bertanya, siapa itu? Kata orang, itulah Abu Lubabah yang tidak ikut berperang. Rasulullah berkata, biarkan dia di situ, jangan lepaskan dia. Dan Abu Lubabah sendiri sudah bersumpah dia tidak akan mau dilepaskan kecuali Rasulullah yang membukanya. Kemudian ada lagi Ka'ab bin Malik, juga begitu dengan teman-temannya 3 orang. Mereka menyesal, terasa bumi yang luas ini terasa sempit sekali. Hati mereka penuh dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Akhirnya mereka diterima juga taubat. Ini apa artinya? Bahwa kalau kita berbuat salah dan kita bertaubat, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbagai ujian yang disampaikan, yang diceritakan dalam ayat ini, untuk kita ambil hikmahnya. Biar bagaimanapun kesalahan yang kita buat, akhirnya kita menyesal atas perbuatan tersebut, kita bertaubat, Allah akan menerima taubat kita. Di akhir ayat, atau di akhir surat ini, ayat 128, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Demi Allah, sesungguhnya telah datang kepada kalian, wahai para sahabat Nabi dan pengikut-pengikutnya sampai sekarang ini, seorang rasul dari diri kamu sendiri, bukan dari malaikat. Nabi Muhammad itu bukan malaikat, dia manusia biasa. Bedanya yuha ilaih, dia hanya mendapat wahyu. Dia perlu makan kalau lapar, dia perlu minum kalau haus, dia perlu tidur kalau sudah letih. Sama dengan orang lain. Dia bukan malaikat. Malaikat berbeda dengan manusia, dia tidak makan, dia tidak minum. Rasulullah makan dan minum, dan dia kawin seperti kita. Dia dulunya kecil, kemudian dia menjadi besar, kemudian dia menjadi tua, sama dengan kita. Jadi kenapa kalian tidak mau mengikuti dia, sementara dia seperti kamu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya Rasul itu datang dari jenis kamu, wahai manusia seluruhnya. Bukan malaikat dia, sama dengan kita. Azizun alaihi ma'anittum. Dia merasa berat terhadap derita yang menimpa kamu. Apa derita yang menimpa
kaum jahiliyah sehingga membuat Rasul sedih. Di antaranya adalah mereka saling membunuh. Dalam persoalan kecil saja mereka sudah membunuh saudaranya. Jika terjadi perang yang berkepanjangan, sebabnya hanya karena seekor unta. Ada perang sebelum Rasulullah dinobatkan menjadi Rasul, sebelum Muhammad dinobatkan menjadi Rasul, mereka saling berperang. Itu penderitaan. Rasul merasa berat mendengar bahwa mereka selalu mendapat bencana. Saling menipu. Dalam perniagaan mereka menipu, termasuk dalam surat Al-Mutaffifin. Mutaffifin menggambarkan bagaimana seseorang kalau membeli barang dari orang lain harus sekilo penuh, gula sekilo penuh. Tapi kalau dia jual kepada orang lain sudah diambil 1 on. Itu mutaffifun. Itu yang terjadi. Itu dilarang kita umat Islam. Kalau masih ada orang yang begitu, itu masih berarti kita bersikap dengan sikap orang jahiliyah. Kemudian membunuh anak perempuan. Orang jahiliyah itu membunuh anak perempuan. Kalau lahir anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Seolah anak perempuan itu membawa bencana. Kalau semua mereka membunuh, mana lagi yang menjadi istri mereka? Kan jadi aneh akhirnya. Kalau semua orang membunuh anak perempuannya, siapakah istri daripada anak-anak laki-laki? Tentu hal ini berat dalam perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih berat lagi kalau seorang ayah zaman jahiliyah punya istri banyak dan ada istri muda. Lantas dia sudah tua, dia meninggal, ada anak yang sudah tua kawin dengan ibu tirinya. Aneh. Dalam Islam hal itu tidak diperbolehkan. Ibu kita atau ibu tiri kita tidak boleh kita kawini. Kemudian mereka orang Arab selalu di bawah pengaruh orang Yahudi dan Nasrani. Tidak ada kerajaan besar di saat mereka belum memeluk agama Islam. Ketahuilah, di saat mereka memeluk agama Islam, ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah. Mereka muncul, dikenal dalam panggung dunia. Jadi Rasulullah merasa sedih. Kenapa bangsaku begini? Kita juga orang Aceh kira-kira bersedih juga. Di saat orang Aceh belum memeluk agama Islam, pernahkah Aceh muncul dalam sejarah? Sepanjang yang saya baca, saya tidak banyak membaca tentang sejarah. Yang saya tahu Aceh itu muncul jadi salah satu kerajaan yang terkenal di dunia di saat orang Aceh ini memeluk agama Islam. Jadi kenapa di antara kita ini benci kepada Islam? Islam sudah pernah menjadikan orang Aceh itu muncul di panggung dunia. Dia itu salah satu kerajaan yang diperhitungkan pada masa dahulu karena mereka memeluk agama Islam. Dan sekarang Aceh juga menjadi perhatian orang, hadirin hadirat berbahagia, karena kita melaksanakan ajaran Islam. Ada orang mengatakan, seandainya Aceh ini tidak berhasil melaksanakan ajaran Islam, tentu provinsi-provinsi lain pun tidak akan melaksanakan agama Islam. Ini contoh, ini proyek, pilot proyek. Marilah kita semua bahu-membahu untuk sama-sama kita melaksanakan syariat Islam. Syariat Islam itu tidak susah kita laksanakan. Kalau azan berkumandang, mari kita salat berjamaah.
Kalau uang kita sudah banyak, mari kita berikan zakat. Ada Baitul Mal, kita berikan zakat ke Baitul Mal misalnya. Untuk selanjutnya dipakai untuk pembangunan yang ada di Aceh ini. Saya kira tidak susah. Hanya susah kita ini karena memikirkan apa cocok atau tidak cocok. Ketahuilah, agama Islam itu cocok dahulu untuk orang Aceh dan cocok juga sekarang untuk orang Aceh. Tidak perlu diganti dengan agama yang lain. Azizun alaihi ma anittum. Rasul itu merasa berat dengan penderitaanmu, wahai orang yang ada di zaman jahiliyah. Harisun alaikum. Dia menginginkan kebaikan kepadamu. Rasulullah membawa ajaran untuk kebaikan kita. Kita pernah jelaskan di sini bagaimana ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bukan dia sendiri berdoa untuk dia, tapi dia berdoa untuk semua orang, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk tetangganya, untuk anggota masyarakatnya, agar mereka berjalan di jalan yang lurus. Kemudian bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu ra'fah, sayang dan kasih kepada orang yang mukmin. Ra'fatun itu berbeda dengan rahmatun, kata para ahli. Tapi kita tidak perlu kita jelaskan hal itu, karena itu adalah pengetahuan orang-orang yang sudah alim. Kesimpulannya adalah, kalau ra'fatun adalah rahmat yang dicurahkan kepada orang yang dikasihani. Karena kita sudah salat sesuai dengan suruhan Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya, maka kita mendapat karunia Allah. Itulah ra'fah atau kasihan, belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara rahim adalah rahmat Allah yang dicurahkan kepada semua orang. Orang salat juga mendapat rahmat Allah, dan orang yang tidak salat juga mendapat rahmat Allah. Seperti udara ini. Udara ini saya kira suatu rahmat yang diberikan kepada kita. Seandainya udara ini di stop, kita tidak dapat bernafas, tidak lama kita akan mati. Dan udara itu diberikan kepada siapa saja. Orang yang minum khamar juga dapat bernafas dengan udara yang ada di sekelilingnya. Kita yang salat di sini juga demikian. Itulah di antara beda antara ra'fatun dengan rahmatun. Jadi Rasulullah sangat suka kepada kaum mukminin agar mereka mendapat rahfah daripada Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat berbahagia, fa in tawallau, bila mereka berpaling, sudah kita serukan, sudah kita dakwah kepada mereka, tapi mereka juga masih berpaling, di situ kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah putus asa. Kita terus berdakwah agar orang melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Fa in tawallau, kalau mereka juga berpaling, tidak mau mendengar lagi, katakanlah ya Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah yang menjadi penolong kami. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Apakah kita waktu berdakwah tidak berhasil, lantas kita bertuhan kepada matahari dan kepada pohon kayu? Tidak. Kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu.
Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Alaihi tawakkal, kepadanya lah aku bertawakal, menyerahkan diri. Aku sudah bekerja dengan maksimal, tapi tidak berhasil. Kita serahkan pekerjaan itu, kita serahkan hasil amal kita itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa rabbul arsyil azim. Itulah Allah yang punya arasy yang maha besar itu. Demikian akhir dari perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk itu. Dia sudah berusaha maksimal. Para sahabatnya berusaha dengan maksimal. Utsman memberikan dana sebanyak-banyaknya. Abu Bakar memberikan dana seluruh hartanya. Umar bin Khattab memberikan sebahagian daripada hartanya. Mereka sudah berusaha. Dan mereka tidak tinggal diam di Madinah. Mereka pergi ke Tabuk. Sudah berusaha maksimal. Hasbi Allah. Cukuplah Allah menjadi penolong. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang pantas disembah. Alaihi tawakkal. Kepadanya aku menyerahkan diri hasil kerjaku. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah yang punya arasy yang maha besar itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada cerita yang mengatakan di saat Khalifah Utsman bin Affan menyuruh Zaid bin Thabit dan kawan-kawannya untuk menulis Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran dalam mushaf. Ini pekerjaan besar. Kenapa? Karena takut Quran itu hilang. Karena banyak huffaz yang meninggal, tewas di medan perang. Utsman mengumpulkan Al-Quran, menyuruh Zaid bin Thabit. Salah saya, maaf, ini salah. Bukan Utsman bin Affan. Abu Bakar As-Siddiq. Di saat terjadi perang dan banyak orang yang meninggal, Umar bin Khattab memberi pendapat agar Al-Quran itu dikumpulkan. Sementara Al-Quran itu sudah ditulis di pelepah kurma. Pelepah kurma itu dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit dan teman-temannya. Terjadi Al-Quran seperti yang sekarang ini. Dikumpulkan. Hanya 2 ayat, yaitu ayat 128 dan ayat 129 dari surat At-Taubah ini yang tidak ada dalam pelepah kurma itu. Ini dikumpulkan di zaman Abu Bakar. Maaf, tadi saya teringat di zaman Utsman, itu masalah kedua. Jadi waktu dikumpulkan di zaman Abu Bakar, pelepah kurma itu yang ada tulisan Al-Quran dikumpulkan, ditulis kembali oleh Zaid bin Thabit dan teman-temannya. Ada 2 ayat yang tidak ada di pelepah kurma itu. Dicari, mereka hafal ayat itu. Ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 2 ayat ini tidak ada di pelepah-pelepah kurma. Kata Zaid bin Thabit, saya cari pelepah kurma itu, tidak dapat. Hatta wajadtu min surati Taubah ayataini ma'a Khuzaimah al-Ansari. Sehingga saya dapat 2 ayat itu
dalam hafalan Khuzaimah Al-Ansari. Lam ajid huma ma ahadin ghairihi. Tidak ada di pelepah-pelepah kurma itu, tidak ada lagi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang sudah saya baca tadi. Kemudian dikumpulkan ayat itu. Kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain. Semuanya menghafal. Falafzuhuma sabitun bil ijma'. Dua ayat tadi itu ada dalam hafalan selain Khuzaimah tadi. Wa tawaturuhuma hasilun idh lam yashukka fihima ahadun. Di ayat Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir ada, karena semua orang menghafalnya. Jadi di sini ingin kita katakan bahwa Al-Quran itu tertulis dan Al-Quran itu dalam hati penghafalnya. Jadi Quran itu tidak akan hilang. Kalau hari ini Al-Quran dibakar semua, diambil oleh orang non-muslim misalnya, semua Quran yang ada di masjid, di rumah, dibakar semua, apakah Al-Quran itu akan ada kembali? Ada. Karena dia ada dalam dada penghafalnya. Itulah kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Surat ini, surat Taubah maksud saya, menjelaskan kepada kita situasi kaum muslimin di akhir hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-surah allati ihtawat ala bayanil ahkam an-nihaiyah fil alaqatid daimah bainal mujtama'il islami. Ayat ini menceritakan tentang ketentuan-ketentuan akhir dalam hubungan yang terus-menerus ada di antara masyarakat Islam. Ini yang kita inginkan sekarang. Kita harus waspada. Kita tidak boleh lalai. Kita harus terus-menerus memperjuangkan agama yang mulia ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. As-surah allati zakarat al-mu'minina binasrillahi lahum fi mawatin katsirah. Surah ini juga menceritakan bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang Badar, dalam perang Ahzab, dalam perang Tabuk dan berbagai perang. Kalau mereka membela dengan benar-benar, pasti mereka akan menang. Tetapi mereka tidak boleh tergoda dengan kemenangan-kemenangan yang ada itu. Seperti kita sekarang ini, orang Aceh 100% Muslim. Apakah kita akan tergoda? Lantas kita tidak perlu lagi ingat anak-anak kita pergi mengaji apa tidak, pergi sekolah apa tidak, bisa baca Quran apa tidak. Tidak boleh. Kita harus waspada. Kita sebagai orang yang punya anak, kita harus ingat, apakah anak saya itu bisa baca Quran tidak? Apakah anak saya itu salat tepat waktu atau tidak? Apakah kita telah mengajarkan anak-anak kita tentang fardu ain dan fardu kifayah? Itu perlu. Jangan tergoda. Karena kita ini hidup dalam masyarakat yang mayoritas atau hampir seluruhnya Islam, kita lalai saja. Nah, jangan. Tidak boleh lalai. Seperti orang Islam yang sudah mendapat kemenangan dengan Fathu Makkah. Mereka tidak boleh lalai. As-surah allati amarat al-mu'minina bi an yukhlisu fi difa'ihim an dinillah. Mereka harus ikhlas dalam membela agama Allah, wa an hurumatihi, terhadap
hormat, sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dihormati dalam agama kita, harus kita bela. Masjid misalnya tidak boleh dikotori. Masjid itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Wa an muqaddasati, tempat-tempat yang mulia harus kita jaga. As-surah allati fadhat al-munafiqin. Surah ini juga menceritakan tentang hal-hal aib orang-orang munafik. Wa kashafat an asalibihim al-khabithah. Juga menyingkap cara-cara mereka, strategi-strategi mereka untuk menghancurkan agama Islam ini. Islam ini bukan semua orang suka kepadanya. Kita tidak benci kepada orang lain. Orang lain pergi tempat ibadahnya, silakan. Tapi jangan mengganggu agama kita. Kita tidak boleh merasa aman, merasa tentram. Tidak, kita harus waspada. As-surah allati rasamat ususat takaful al-ijtima'i. Surah ini juga menjelaskan kepada kita dasar-dasar solidaritas sesama Islam, sehingga diwajibkan an tariqi masyru'iyyatiz zakat, dengan cara mewajibkan zakat. Ada orang Islam yang kaya, dia harus mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada orang yang miskin. Inilah bentuk masyarakat Islam yang harus kita jaga. Alhamdulillah, kita di Aceh ini ada Baitul Mal yang mudah-mudahan akan berhasil dan mengumpulkan zakat dan untuk membangun Aceh yang mulia ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.